di tahun 2025 diperkirakan oleh IMF meningkat menjadi min 1,13. Dalam hal transaksi berjalan, kita termasuk negara yang buruk. Dilihat dari rata-rata emerging and developing Asia itu adalah surplus, kita defisit gitu loh. Transaksi berjalan kita sepintas saja lihat angka itu buruk. Pemerintahan baru ini menambahi program-program lalu tidak mengurangi yang lain-lain, maka ini bisa jebol di sini ya. Ini proyeksi sekaligus persuasi kalau menurut saya Mas Andre. Jadi sebenarnya IMF ini melakukan persuasi juga kepada pemerintah Indonesia, kamu disiplin belanjanya, defisitnya terkendali. Lalu dengan defisit terkendali itu utangmu memang naik secara nominal. Itu saya tulis tuh. Tahun 2029 berarti dalam proyeksi IMF ini kita akan punya utang kurang lebih 12.900. Salah satu penyebab utama tertahannya di 5% tadi. Nah maka kalau misalnya ada impian untuk membangun 8%, ya PMTB ini harus di kisaran 40-45% kan. IMF nampaknya belum melihat kemungkinan itu dari proyeksinya. Ya betul, jadi proyeksi 5 tahun ke depan ini tidak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya? Tidak, lebih buruk bahkan. Bukan tidak lebih buruk. Jadi kita nampaknya dalam proyeksi IMF investasi ini menurun. Kemungkinan tumbuh 8% itu dari proyeksi IMF ini nggak ada. Mustahil gitu aja lah kalau IMF loh ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Karena ekonom itu harus bicara yang buruk itu bukan agar terjadi, tetapi bagaimana otoritas ekonomi terutama itu melakukan tindakan-tindakan untuk memitigasi supaya yang buruk tersebut tidak terjadi. Sekurang-kurangnya yang terjadi seperti yang diharapkan IMF ini. Kalau memang mau yang seperti diharapkan oleh Pak Prabowo dan beberapa penjelasan-penjelasan yang kita peroleh di media massa, tidak cukup as usual, harus ada reformasi yang luar biasa. International Monetary Fund (IMF) itu membuat laporan tentang kondisi ekonomi dunia yang sifatnya selain menjelaskan yang sudah terjadi, terutama sekali membicarakan tentang prospek 6 bulan hingga setahun ke depan dan juga dilengkapi tinjauan yang bersifat jangka menengah yang disebut dengan World Economic Outlook (WEO) ya. Itu oleh IMF dikeluarkan, dipublikasikan setiap bulan April dan Oktober. Jadi setahun 2 kali. Nah lalu di sela-selanya ada versi update ini tidak berupa dokumen selengkap bulan April dan Oktober, tetapi lebih merevisi jika dianggap perlu beberapa angka pentingnya. Laporan itu berupa dokumen ya, kurang lebih 170 halaman, ini covernya, lalu ada daftar isi, sebagian daftar isinya saya perlihatkan. WEO ini disusun oleh tim yang cukup besar dari IMF yang sifatnya merupakan pengintegrasian dari laporan-laporan beberapa departemen. Departemen yang dimaksud departemen yang membawahi wilayah-wilayah. Di masing-masing negara yang terutama negara-negara yang dianggap perlu dilaporkan cukup detail ya, termasuk Indonesia, itu ada laporan-laporan konsultatif namanya, konsultatif staf IMF terkait di wilayah kita, di wilayah Asia dan Pasifik ini, itu diintegrasikan lalu disajikan dalam bentuk WEO. Jadi WEO ini bukan tentang Indonesia, tentang ekonomi dunia sesuai judulnya. Tapi kajian kita hari ini hanya khusus menyoroti yang bagian Indonesianya. Di chapter pertama itu menjelaskan tentang global prospect dan policy-nya ya. Jadi prospek globalnya seperti apa, kebijakan-kebijakan utama yang diambil oleh negara-negara, terutama negara-negara yang pengaruhnya besar terhadap ekonomi dunia, termasuk bank sentralnya. Lalu bagian keduanya adalah menjelaskan tentang bahwa yang telah terjadi itu adalah kebijakan uang ketat, kira-kira begitulah, pengetatan yang diakibatkan oleh ancaman inflasi yang sempat dialami cukup tinggi di tahun-tahun 2022, lalu ada dijelaskan begitulah kurang lebih. Nah sekarang mulai terjadi pelonggaran, itu yang mau dijelaskan di chapter 2. Nah di chapter 3-nya ternyata juga menimbulkan beberapa penyesuaian yang harus dilakukan oleh banyak negara. Bagaimana juga ada soal keterkaitannya dengan masalah-masalah ketenaga kerjaan, inflasi. Lalu negara-negara tersebut melakukan reformasi struktural lah. Kalau di kita itu mungkin lebih sering dikenal kebijakan sektorial gitu ya. Tapi di sini structural reforms. Itu gambaran dari laporan 170 halaman itu. Indonesianya ya
nyaris kalau Anda ketik kata Indonesia di laporan itu hanya keluar beberapa biji. Nah, yang banyak tidak diketahui oleh publik, tapi para pembelajar ekonomi harus berusaha mencari. Laporan ini sebenarnya dilengkapi oleh database. Nah, jadi uraian nanti di paparan saya ini berdasarkan database yang tidak terpisahkan dari BEO ini. Kurang lebih begitu. Nah, yang di kiri gambar 1.12 itu grafik outlook pertumbuhan ekonomi hingga 2029. Dibagi 3 kelompok ya. Kalau yang biru, Pak, advanced economics, jadi ekonomi negara-negara maju. Tengah hitam itu adalah dunia, rata-rata dunia global, seluruh negara yang diamati oleh IMF ini, hampir 200 negara ya kurang lebih. Kemudian yang merah itu adalah rata-rata ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia di dalamnya. Sudah sejak lama hingga sekarang dan diprospekkan sampai 2029 nanti, yang namanya negara-negara maju itu ya tingkat pertumbuhan ekonominya rendah. Ini jangan sampai para pembelajar ekonomi ini bias Indonesia 5%, Amerika cuma 2,2% misalnya. Lagi nanti ada negara yang seperti Italia, Prancis itu mah 1 kan. Memang dari dulu begitu ya. Kenapa? Ya karena negara-negara yang sudah size-nya besar, industri maju itu ya udah besar, tumbuh 2% itu ya sudah sangat berarti. Sementara kalau yang kecil itu tumbuh 5 ya segitulah kurang lebih ya. Untuk kita biar bisa jangan bias melihat angka pertumbuhan ekonomi ini. Harus dibandingkan dengan peer ya, dengan yang sebaya. Tapi bagaimanapun Indonesia kalau dilihat sepintas itu kan di atas rata-rata emerging market ya. Emerging market rata-rata 4,2 di tahun 2024 dan 2025 ini menurut IMF kita ada di 5,1 dan 5,0. Jadi kita di atas rata-rata ya. Ada Indonesia di tengah itu, emerging and developing Asia. 2023 kan kemarin 5,0, ini 2024 diperkirakan 5,0. Ini penting nih ya. Karena sejauh ini pemerintah belum meralat APBN 5,2, tapi dalam outlook APBN, outlook itu artinya ketika menyusun APBN 2025, ada perakiraan realisasi 2024 itu 5,1 ya. Ini masih 5,0, lebih rendah sedikit. Dan tapi sedikit ini jangan dianggap enteng ya. 0,1 itu sekitar 24-25 triliun dan itu nilai tambah. Tetapi bagaimanapun proyeksi IMF 2024-2025 perekonomian Indonesia ini stabil di 5,0 dan 5,1. Kita harus fair ya. Secara rata-rata kelompoknya kita lebih tinggi kan. Tetapi kalau dari rata-rata kelompok yang keseluruhan negara berkembang, sebetulnya 2024 kita lebih rendah tuh. Karena rata-ratanya kan 5,3. 2025 kita sama 5,0. Ya berarti kita di rata-rata lah. Untuk sekaligus membantah jika ada klaim-klaim Indonesia ini ekonominya tumbuh luar biasa dibandingkan. Nah, kalau bandingkan negara maju ya memang mereka rendah. Karena dari dulu rendah, udah gede. Jadi kalau tumbuh 1-2% itu beda. Nah, inflasi di mana Indonesia termasuk yang juga cukup stabil ya. 2,5 di 2024 ini, 2,5 juga di 2025 menurut IMF. Sementara rata-rata itu 2,1 dan 2,7 rata-rata emerging and developing countries ya. Jadi ini untuk juga menekankan ya prestasi itu biasa gitu loh maksudnya. Enggak hebat-hebat amat juga. Nah, sedangkan current account balance itu neraca transaksi berjalan. Transaksi berjalan itu adalah neraca perdagangan barang dan jasa keseluruhan. Bedakan ya dengan neraca perdagangan hanya barang, ini jasa. Itu kita tercatat menurut IMF proyeksinya ya tahun 2024 akan defisit min 1% dari GDP. Di tahun 2025 diperkirakan oleh IMF meningkat menjadi min 1,13. Dalam hal transaksi berjalan kita termasuk negara yang buruk. Dilihat dari rata-rata emerging and developing Asia itu adalah surplus, kita defisit gitu loh. Dari Asia di atas itu kita juga surplus. Jadi transaksi berjalan kita sepintas saja lihat angka itu buruk. Nanti kita akan selidiki lebih detail ya. Nah, sedangkan unemployment, tingkat pengangguran, Indonesia sedikit menurun, di 2024 diperkirakan 5,2%, kemudian 2025 turun menjadi 5,1%. Tetapi kalau dibandingkan dengan negara lain, negara sebaya ya, itu juga termasuk cukup tinggi. Jadi kita pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dalam arti positif, inflasi kita rata-rata atau sedikit lebih rendah dari rata-rata, transaksi berjalan kita defisit lebih lebar, lebih buruk artinya, tingkat pengangguran kita juga sedikit lebih buruk dari rata-rata teman sebaya ya. Teman sebaya itu ya jangan bandingkan dengan yang tidak sebaya ya. Jadi tadi kan kita lihat tahun 2025 5,1, 2026 5,0. Tapi ternyata kalau dilihat lebih 2 digit itu di belakang komanya, maka angkanya itu 5,07, 5,06, 5,07 dan seterusnya.
Berarti sampai 2029 menurut proyeksi IMF Indonesia bahkan tidak mencapai 5,10 itu. Tetapi juga tidak bisa dibilang buruk karena relatif stabil di angka 5 kan. Sedikit di atas rata-rata, bukan sedikit ya, cukup sekitar 1% di atas rata-rata yang negara sebaya, negara emerging market. Tentu jauh lebih tinggi dari negara seperti Amerika yang rata-rata hanya 2,5 sampai 3. Yang menarik adalah saya bandingkan dengan asumsi dasar ekonomi makro di APBN. Adem itu ya, asumsi dasar ekonomi makro harus ada midterm framework ya, artinya asumsi ke depannya. Nah, kalau kita lihat di gambar yang kanan itu, nah pertumbuhan ekonomi yang paling atas itu bentuknya rentang. Misalnya 2025 dianggap 5,1 sampai 5,5. Proyeksi kan, asumsi 2026 5,4 sampai 6,0, kurang lebih begitu. Nah, boleh dong kita sebagai pelajar ekonomi kita mengambil nilai tengahnya. Nah, saya gambar di biru itu. Nah, sehingga di tahun 2029 menurut nota keuangan RAPBN ditargetkan pertumbuhan ekonomi secara nilai tengah 6,2, secara rentang 5,8 sampai 6,6. Maka berdasarkan ini nota keuangan terlalu optimis kan begitu ya? IMF melihatnya enggak begitu, ya kita biasa aja. Nah, ini boleh saja kita mengkaitkan dengan ambisi pemerintahan Prabowo untuk 8%. Berarti kita harus nunggu nih kalau ada APBN perubahannya nanti bagaimana skenario ke 8%. Anggap saja 8% untuk tahun 2029 misalnya. Tahapnya ke sana bagaimana? Kalau APBN yang sudah diketok kemarin, enggak, 6,2 dan kita sandingkan dengan IMF ini, IMF meramal kita hanya 5. Kurang lebih begitu ya. Nah, lalu inflasi ini memang Indonesia salah satu yang relatif cukup baik ya. Jadi saya lupa ngasih angkanya itu. Itu sampai 2029 lihat, itu ada 2 angka di dalam tabelnya IMF itu. Itu ada yang bersifat average ya, rata-rata 1 tahun. Ada yang bersifat membandingkan end of period, jadi Desember 2023 dibandingkan Desember 2022, itu berarti 1 tahun 2023. Angkanya relatif berbeda dari tahun-tahun yang lampau, tapi di belakang-belakang ini relatif mirip average, artinya memang volatilitas inflasi itu lebih terkendali. Informasinya ini kira-kira sederhananya bahwa sampai 2029 ya kita memang di kisaran 2,5% inflasinya. Tapi bolehlah kita cukup fair ini bahwa proyeksi inflasi hingga 2029 menurut IMF Indonesia rendah dan stabil. Tetapi ya tidak terlampau rendah juga karena itu memang rata-rata dari negara-negara yang sebaya. Hanya kalau kita baca laporan WEO, dunia sebenarnya di tahun 2020 sampai 2022 itu mengalami tingkat inflasi yang tinggi. Indonesia tidak termasuk. Kita tidak termasuk. Kita terkena juga di 2022 itu sampai 5 ya. Tetapi nggak sampai 9 atau 10. Kalau dilihat gambar ini kan kita memang 2022 juga kena inflasi tinggi juga kan. Tetapi ke depan menurut IMF dunia maupun Indonesia itu akan melandai inflasinya. Cuma saya perlu memberitahukan dari pengalaman sudah bertahun-tahun WEO itu, sudah belasan tahun tentang Indonesia, itu WEO itu relatif mendekati. Kecuali pada saat terjadi goncangan ya seperti COVID gitu atau 2008-2009 itu ketika ada krisis. Tetapi secara umum dia relatif mendekati dibandingkan dengan perakiraan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang juga 5 tahun nyusunnya. Atau dengan tadi APBN yang proyeksinya 5 tahun. Karena di RAPBN maupun di RPJMN itu ya menurut saya sih lebih bersifat asumsi dan harapan kan. Sementara di IMF ini ya dia proyeksi saja. Belum tentu benar memang, terutama ketika ada goncangan ya. Nah, tingkat pengangguran kita simpulkan buruk ya ini artinya. Mengapa? Karena tren penurunan tingkat pengangguran tidak terjadi sampai 2029. Coba angkanya cuma 5,1 tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun ke depan dari 2025 ini. 5 tahun ke depan maaf, yang 2024 ini 5,2. Wah, tapi kan berarti terjaga 5,1 itu tidak rendah ya. Yang kedua, kalau persentasinya itu tetap, berarti jumlah penganggurnya bertambah. Karena kan tingkat pengangguran itu adalah jumlah penganggur dibandingkan dengan angkatan kerja. Angkatan kerjanya kan tumbuh seiring dengan pertumbuhan penduduk usia 15 tahun ke atas. Di antara yang 15 tahun ke atas itu ada yang angkatan kerja. Tapi kalau tingkat pengangguran, ini buruk berarti proyeksi IMF ini. Dan saya inginkan sekali lagi ini proyeksi dalam kondisi normal ya. Tidak ada pandemi COVID atau jenis external shock yang lain. Lalu bagaimana dengan pendapatan negara? Kalau di dalam laporan database itu namanya bukan pendapatan negara ya, tapi General Government Revenues.
pemerintahan umum. Tapi memang saya sudah perhatikan IMF kadang-kadang beberapa definisinya itu harus kita periksa secara teliti. Karena setelah saya teliti yang diambil itu data yang sudah terjadi, itu ya data pemerintah pusat. Sebenarnya secara pengertian general government itu harus menambah dengan local government ya, tapi tidak. Ternyata data IMF itu murni memakai central government. Nggak apa-apa, yang penting apel dengan apel kalau membandingin itu. Nah, apa yang kita lihat dari proyeksi IMF terhadap pendapatan, jadi saya rubah bahasanya jadi pendapatan negara seperti di APBN. Kalau dilihat birunya itu nilainya, ya nilainya meningkat kan sampai mencapai berapa itu 4.700 triliun di 2029. Tiap tahun naik. Tetapi kalau dilihat rasionya atas PDB, ini penting buat para pembelajar ekonomi. Kita ini kalau bicara rasio atas PDB, seolah-olah yang dibicarakan itu mesti utang gitu loh. Padahal yang lain-lain juga bisa supaya fair. Nah, salah satunya adalah pendapatan negara dibandingkan PDB, jadi rasionya. Nah, apa yang diperoleh? IMF melihat kita selama 5 tahun ke depan itu nggak jauh-jauh dari 14,27, 14,42, 14,51, jadi nggak ada peningkatan rasio. Nah, ya saya tidak tahu, ini kan proyeksi ini lebih bersifat, proyeksinya IMF ini lebih bersifat dari data sebelumnya, dan dia memang ada wawancara kan kepada masing-masing negara. Ambisi pemerintahan baru mau begini begitu belum masuk dalam proyeksi ini. Yang jelas kalau berdasarkan ini kita masih punya masalah dalam hal pendapatan negara. Revenue ini, general revenue ini, salah satu unsur terpentingnya adalah tax ya. Jadi kalau biasanya sejalan antara rasio pendapatan terhadap PDB dengan rasio pajak atas PDB. Jadi benar sekali, berarti sejauh ini IMF belum melihat adanya peningkatan signifikan dari rasio pajak. Tidak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya bahkan. Ini juga memproyeksikan belanja secara nominal naik, secara rasio malah sedikit menurun atau stabil lah di 16. Relatif stabil sekali. Juga mengasumsikan disiplin fiskal berarti Mas Andri. Jadi berprasangka baik juga nih si IMF ini bahwa karena pendapatannya tadi naiknya landai ya toh, naik tapi landai alamiah. Maka belanjanya diperkirakan terpaksa juga pemerintah Indonesia menahan laju kenaikan pendapatannya yang rasio PDB-nya di kisaran ya 16,5 sampai 17. Jadi kalau nanti ada tambahan-tambahan janji-janji kampanye yang mau dipenuhi yang sekilas sudah akan menambah pada belanja, kecuali ada pengurangan pada belanja yang lain, maka grafik ini bisa berubah. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, akibat dari pendapatan dan belanja itu defisitnya kan juga demikian. Defisit secara nominal bertambah, tapi defisit secara rasio ya memang ini IMF ini secara implisit ada asumsi pendapatan naik secara alamiah, kemudian belanja ada disiplin fiskal dari pemerintah Indonesia yang sedikit melakukan rasionalisasi, sehingga defisitnya secara rasio sedikit menurun, tapi nggak bisa turun banget, tetap di atas 2%. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun yang lampau dari 2004, maka di era Prabowo ini pun dalam perspektif IMF, dalam proyeksi IMF juga akan memiliki defisit yang cukup lebar. Itu pun tadi kan dengan asumsi ada disiplin anggaran belanja. Kalau nanti pemerintahan baru ini menambahi program-program lalu tidak mengurangi yang lain-lain, maka ini bisa jebol di sini ya. Kemungkinan untuk merubah undang-undang menjadi boleh melampaui 3% sangat mungkin terjadi. Ya, tapi kita tidak tahu lah, ini kan kita bicara IMF dulu, bukan bicara Indonesia. Lalu utang pemerintah wajar dong bertambah, karena kan selalu defisit. Sederhana ya, kalau defisit itu pendapatan lebih sedikit dari belanja. Nah, otomatis kan harus ngutang itu. Nah, tidak mungkin utangnya berkurang. Jadi utang lama pun dibayari tidak bisa dengan pendapatan. Bagaimana bisa bayar dengan pendapatan? Orang seluruh pendapatan untuk belanja aja nggak cukup. Oleh karenanya, utang dilunasi dengan utang baru, bahkan mengutang baru yang lebih banyak akibat defisit yang melebar. Nah, secara nominal dia naik. Tetapi IMF kembali melakukan proyeksi yang ini proyeksi sekaligus persuasi kalau menurut saya Mas Andre. Jadi sebenarnya IMF ini melakukan persuasi juga kepada pemerintah Indonesia, kamu disiplin belanjanya, defisitnya terkendali. Lalu dengan defisit terkendali itu utangmu memang naik secara nominal. Itu saya tulis tuh. Tahun 2029 berarti dalam proyeksi IMF ini kita akan punya utang kurang lebih 12.900. Jadi para peneliti di IMF ini memprediksi bahwa pemerintahan Prabowo akan disiplin fiskal di bawah 40%. Betul, ya masih dipelihara di kisaran 40. Nah, tapi perhatikan di masa era Pak Jokowi itu sebenarnya 2014-2019 itu kan melonjak itu pelan-pelan. Lalu ketika COVID langsung sekitar hampir 10%,
Setelah itu dipelihara di 40. Nah, maksudnya proyeksi ini kan juga proyeksi normal nih, kondisi normal. Kalau tiba-tiba ada external shock lalu dari 40 jadi 50, ya nanti normalnya di 50 lagi. Ya, tapi apapun kita melihat secara fair ya bahwa IMF menganggap Indonesia bisa mengelola APBN-nya dengan pendapatan belanja pada tingkat tertentu, lalu defisit tingkat tertentu, lalu utangnya juga bisa dikendalikan di kisaran 40%. Jadi kita sudah tidak akan pernah lagi bicara kisaran 30% ini. Nah, catatannya benar-benar saya ingatkan sekali lagi ya. Ini kita belum tahu IMF atau sekurang-kurangnya kita bisa menduga IMF belum melakukan proyeksi atas dasar kemungkinan pemerintahan Prabowo menambah belanja secara cukup signifikan. Nah, kita juga belum tahu, kecuali nanti ada APBN perubahan baru kita tahu. Itu dalam hal fiskal ya. Nah, saya sedikit ngulas di laporan WEO tadi diperlihatkan IMF menduga ekonomi dunia cukup stabil, tapi tetap ada risiko downside-nya. Jadi risiko pemburukannya ada. Lalu salah satu yang disoroti oleh IMF itu adalah bagaimana kebijakan moneter. Kebijakan moneter berarti terutama sekali terkait inflasi, terkait suku bunga yang dengan demikian memungkinkan investasi kan. Nah di sisi lain IMF dalam konteks keseluruhan negara menyoroti juga kebijakan fiskal dalam terutama sekali soal ketahanan fiskal. Bapernya analisis kita tadi, Indonesia tidak bisa dikatakan rapuh tapi tidak kuat. Kalau itu kelolaannya sedikit bandel gitu ya nanti langsung kena kita. Nah lalu ada juga aspek lain yang disoroti oleh IMF yaitu soal transaksi berjalan. Bahwa transaksi berjalan itu adalah neraca perdagangan barang dan jasa secara umum. Setiap negara mencatat dia berapa bayar, berapa menerima. Kalau dia menerima itu dia dari ekspor barang, dari ekspor jasa. Jangan hanya barang ya, karena misalnya kita dapat pariwisata, lalu kita pergi umroh kan membayar, pergi jalan-jalan ke Eropa dan sebaliknya. Begitu juga kita memakai freight, memakai kapal pengangkutan asing, kita naik pesawat asing, itu kita bayar, dan kalau pesawat dan kapal Indonesia kita menerima. Seterusnya lah. Ada catatan apakah suatu negara itu mengalami surplus ataukah mengalami defisit. Nah dalam konteks Indonesia kita selama belasan bahkan puluhan tahun terakhir ya, belasan tahun terakhir ini cenderungnya kita defisit yang biru itu di bawah. Terjadi surplus di tahun 2021 dan 2022 lalu. Itu kita surplus. Yang biru itu menunjukkan nilainya dalam juta dolar, yang orange menunjukkan persentasinya atas PDB. Nah, proyeksi IMF 2024 sampai 2029 itu kita kembali defisit. 2023 sudah defisit tipis, 2024 lebar, terus makin lebar secara nominal. Secara persentasi atas PDB itu stuck di sekitar 1,5% ya, 1,43, 1,44. Bagaimanapun suatu negara yang belasan tahun, kecuali tahun tertentu mengalami defisit transaksi berjalan, itu jelas ketahanan eksternal dia tidak kuat kan saudara, karena dia banyak membayar daripada menerima. Kalau lalu dia punya cadangan devisa yang besar seperti Indonesia, pasti bukan dari transaksi berjalan. Karena transaksi berjalannya mengurangi kan, ini mengurangi cadangan devisa. Pasti dapatnya dari transaksi finansial, utang piutang dan investasi, atau kebijakan moneter tertentu terkait emas dan sebagainya yang menambahkan, atau dikasih oleh IMF kan hadiah atau utangan. Bahwa proyeksinya tidak terlalu baik. Kita tetap akan 1,5% dari PDB. Kalau secara dolar itu 2029 kita akan defisit 29 miliar dolar. Kembali ke soal tadi pertumbuhan ekonomi kan, salah satu penentu pertumbuhan ekonomi itu kan investasi. Secara arus utama pemikiran ekonomi itu yang paling penting. Kalau kita lihat di data BPS yang merujuk, cara menyusunnya merujuk kepada kebiasaan internasional, ada yang namanya pembentukan modal tetap bruto, PMTB ya. Jadi pengertian investasi di sini itu PMTB, bukan investasi yang diumumkan oleh BKPM gitu loh. Hati-hati ini ya. PDB itu ada yang dari konsumsi, ada yang dari konsumsi pemerintah, konsumsi masyarakat, ada yang ekspor dikurangi impor. Nah, salah satu yang penting adalah PMTB investasi. Porsi dari 100%-nya PDB itu berapa? Nah, ini kan kita sampai 5-6 tahun ke depan hanya di kisaran 29,5%, Mas Andri. Lebih rendah dari masa-masa lampau yang di atas 30. Bahkan di era tertentu mencapai 33%. Sederhananya inilah penyebab tadi tertahannya, salah satu penyebab utama tertahannya di 5% tadi. Nah maka kalau misalnya ada impian untuk membangun 8%, ya PMTB ini harus di kisaran 40-45% kan. IMF nampaknya belum melihat kemungkinan itu dari proyeksinya.
Ya betul. Jadi proyeksi 5 tahun ke depan ini tidak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya. Tidak, lebih buruk bahkan. Bukan tidak lebih buruk. Jadi kita nampaknya dalam proyeksi IMF investasi ini menurun dalam konteks perhitungan PDB ya, bukan konteks BKPM. Mungkin perlu penyegaran nih. Kalau BKPM itu kan mencatat investasi yang sifatnya memerlukan izin, pemberian informasi. Jadi investasi baru maupun investasi tambahan dari perusahaan yang sudah existing kan juga memberitahu. Sedangkan PMTB ini adalah perhitungan PDB. Jadi dilaporkan atau tidak kan ada approach, ada pendekatan metodologinya bahwa yang namanya investasi itu antara lain menyisihkan ya tahu untuk sebagian hasil produksi untuk menambah produksi berikutnya kan semacam itu. Sebenarnya kalau ICOR segala itu ngitungnya dari sini, jangan dari BKPM, dari sini. Nah, angka ideal yang umum diterima itu 35% Mas Andri. Nah, kita 35% aja belum pernah sebetulnya. Supaya kita bisa tumbuh di atas 6%. Mestinya dengan catatan ICOR-nya standar. ICOR standar ya, kita ICOR-nya masih di 6,5 ya. Nah, maka informasi tentang investasi, proyeksi investasi dari IMF ini berita buruk, kurang lebih begitu ya. Ada kebijakan fiskal yang diperkirakan sekaligus dianjurkan. IMF ini memang saya sebagai pembelajar ekonomi kadang kalau baca itu ini maksudnya menjelaskan apa mempersuasi gitu loh. Jadi kan antara menjelaskan yang sudah terjadi lebih baik dipilih dan mempersuasi agar dipilih. Fiskalnya tetapi tetap dia sangat menekankan baper ya, cadangan gitu loh, kuat. Jadi karena berarti meskipun tidak secara vulgar menurut saya kemungkinan buruk bisa terjadi kan akibat geopolitik. Bisa bahkan ada opini perang dunia atau BRICS lawan G20 itu kan akan banyak hal. Nah yang lain lagi adalah reformasi struktural. Reformasi struktural ini fenomena terbaru, mobil listrik, climate change, perubahan iklim itu menjadi dasar di mana negara-negara harus melakukan reformasi struktural. Nah, yang jelas kelihatannya netral nih penilaiannya. Nah, maka menurut saya kemungkinan tumbuh 8% itu dari proyeksi IMF ini nggak ada. Mustahil gitu aja lah kalau IMF lo ya. Bahkan sekalipun IMF ini memperlihatkan kita dalam hal pertumbuhan ekonomi tidak buruk, kemudian dalam hal inflasi kita baik, tetapi kalau kita lihat tadi transaksi berjalan, kita lihat pengangguran, lalu kita lihat tadi investasi, itu sebetulnya kurang baik kan, bahkan sangat tidak tertutup kemungkinan untuk menjadi tidak baik. Keadaan itu di luar ini pendapat subjektif saya, bukan dari WEO ya, bukan dari IMF, maka proyeksi IMF itu memperlihatkan sebenarnya ekonomi Indonesia ini rawan kalau ada kejadian tidak terduga, external shock. Contoh eksternal shock yang baru kita alami adalah pandemi COVID 2020, ya, kemudian beberapa tahun sebelumnya kita mengalami goncangan juga tapi tidak terlampau besar, yaitu ketika terjadi 2008-2009 ada krisis keuangan yang kita bagaimana terdampak. Dan tahun 1997-98 itu kan luar biasa di kita, itu external shock yang paling besar yang kita alami. Mudah-mudahan itu tidak terjadi ya, karena ekonomi itu harus bicara yang buruk itu bukan agar terjadi, tetapi bagaimana otoritas ekonomi terutama itu melakukan tindakan-tindakan untuk memitigasi supaya yang buruk tersebut tidak terjadi. Sekurang-kurangnya yang terjadi seperti yang diharapkan IMF ini. Kalau memang mau yang seperti diharapkan oleh Pak Prabowo dan beberapa penjelasan-penjelasan yang kita peroleh di media massa, tidak cukup as usual, harus ada reformasi yang luar biasa.